Jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Setiap jaringan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Jaringan hanya dimiliki oleh makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Jaringan penyusun tubuh tumbuhan berbeda dengan macam jaringan penyusun tubuh hewan dan manusia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Jaringan tumbuhan. Seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga tersusun atas jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan yaitu jaringan meristem, jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya bersifat embrionik, mampu terus-menerus membelah diri tanpa batas. Jaringan ini hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu saja, misalnya pada ujung batang, ujung akar, dan kambium. 2. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan ini tidak memiliki kloroplas. Pada bagian penjaga, yang mengapit adalah stomata. Stomata merupakan modifikasi epidermis yang berfungsi untuk pertukaran gas. Jaringan epidermis batang ada yang membentuk lapisan tebal atau lapisan kutikula, atau membentuk rambut atau trikoma sebagai alat perlindungan. Jaringan epidermis akar ada yang menjadi rambut akar. Rambut akar ini berfungsi menyerap air dan garam mineral. Sedangkan jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Fungsi jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau gelogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam disebut veloderm, yang merupakan sel-sel hidup. Sedangkan jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar disebut velum dan merupakan sel-sel mati. 3. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim dinamakan jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Jaringan ini tersusun atas sel bersegi banyak. Umumnya, sel parenkim sama, memiliki dinding sel tipis dan merupakan sel hidup. Jaringan parenkim pada daun membentuk mesofil daun. Mesofil daun terdiri atas jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Kedua jaringan ini mengandung klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Beberapa parenkim batang dan akar ada yang berfungsi untuk menyimpan tepung sebagai penyimpan cadangan makanan. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar hingga ke daun. Dan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Xilem dan floem terdapat pada akar, batang, dan daun. 5. Jaringan penguat. Ada dua macam jaringan penguat yang menyusun tubuh tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan sel hidup, dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kolenkim ditemui pada bagian tumbuhan yang tumbuh dengan cepat dan perlu diperkuat, misalnya pada tangkai daun. Sklerenkim mengalami penebalan oleh lignin atau zat kayu atau senyawa lain pada seluruh bagian dinding selnya. Kolenkim berupa sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim berupa sel-sel mati. Jaringan hewan. Pada tubuh hewan tingkat tinggi atau vertebrata, terdapat bermacam-macam jaringan yang dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristematik,
jaringan epitelium, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan syaraf. 1. Jaringan meristematik. Jaringan meristematik adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Jaringan ini terdapat pada fase embrio. Pada tubuh manusia dan hewan vertebrata, jaringan meristematik terdapat hanya pada bagian tertentu. Misalnya, pada ujung tulang pipa yang masih muda dan pada sumsum tulang belakang yang membentuk sel-sel darah. 2. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan terluar yang berasal dari spesialisasi lapisan ektoderm. Jaringan ini dikhususkan untuk melapisi permukaan tubuh maupun organ dalam. Sedangkan yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium dan organ sebelah dalam disebut endotelium. Adanya ikatan yang kuat antara sel satu dengan sel yang lain memungkinkan jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung terhadap luka, serangan mikroorganisme, dan kehilangan cairan. Selain itu, beberapa jaringan epitel juga berfungsi mengeluarkan zat tertentu. Contohnya, jaringan epitel yang terdapat pada dinding sebelah dalam usus, yang mengeluarkan lendir yang berfungsi melicinkan permukaan usus agar tetap lembab. Berikut macam-macam jaringan epitel dan letaknya. 1. Jaringan epitel berlapis tunggal kubus, terdapat pada paru-paru dan pembuluh darah bagian dalam. 2. Jaringan epitel berlapis tunggal pipih, terdapat di saluran pada ginjal. 3. Jaringan epitel berambut getar, terdapat pada tuba falopi dan permukaan tenggorokan. 4. Jaringan epitel berlapis banyak pipih, terdapat di kulit. 5. Jaringan epitel berlapis banyak silinder, terdapat pada permukaan tenggorokan. 3. Jaringan penyokong. Macam jaringan penyokong antara lain, jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah, dan jaringan lemak. A. Jaringan tulang keras. Tulang keras tersusun oleh sel-sel tulang atau osteosit yang hidup. Ruang antarselnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perekat. Kalsium dan fosfor ini menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur. Pada anak-anak, tulang keras lebih banyak mengandung zat perekat, sehingga tubuhnya masih lentur. B. Jaringan tulang rawan. Tulang rawan kartilago terbuat dari bahan yang padat, bening, dan berwarna putih kebiru-biruan. Tulang rawan ditemukan pada bagian sendi. Mula-mula, seluruh tulang embrio merupakan tulang rawan. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan berkembang menjadi tulang keras. Hanya bagian-bagian yang masih mengalami pertumbuhan saja yang tetap berbentuk tulang rawan. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. C. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Serat kolagen tersusun dari kolagen, tidak bersifat elastis. Serat elastis tersusun oleh protein yang disebut elastin dan bersifat seperti karet. Serat retikuler sangat tipis, bercabang, dan tersusun oleh kolagen yang dilanjutkan oleh serat-serat kolagen. Contoh jaringan ikat adalah tendon dan ligamen. Tendon mengikat jaringan otot dengan jaringan tulang. Ligamen mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain. D. Jaringan darah. Darah adalah jaringan ikat berbentuk cair yang tersusun atas 4 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kepingan-kepingan darah atau trombosit, dan cairan darah atau plasma darah. Volume darah dalam tubuh kita kira-kira 1/13 dari berat tubuh. Pada orang dewasa, volume darah lebih kurang 5 liter. Jaringan darah berfungsi mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Jaringan ini juga dapat mempertahankan suhu tubuh dan mengangkut sisa hasil metabolisme. E. Jaringan lemak.
Jaringan lemak atau adiposa terdiri dari sel-sel yang penuh dengan minyak dan matrik atau serabut. Jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak yang kaya akan rongga sel yang berisi tetes-tetes minyak dan disokong oleh serabut kolagen. Jaringan lemak banyak terdapat di bawah kulit, bantalan bola mata, dan alat tubuh lainnya. Jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga hilangnya panas yang berlebih. 4. Jaringan otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot polos berpenampilan polos, otot lurik berpenampilan lurik-lurik karena memiliki serat lintang, dan penampilan otot jantung mirip dengan otot lurik. Hanya saja, pada otot jantung terdapat cabang. Jaringan otot berfungsi sebagai penggerak. Jaringan otot rangka terdiri dari sel-sel otot yang jika diamati dengan mikroskop tampak garis gelap dan terang berselang-seling. Karena itu, otot rangka disebut sebagai otot lurik. Sel otot rangka bekerja karena pengaruh kehendak kita. Sel otot polos terdapat pada organ dalam seperti di usus dan pembuluh darah. Sel otot polos berbentuk gelondong dan berinti satu. Kerja sel otot polos tidak dipengaruhi kehendak kita. Sel otot jantung terdiri dari sel-sel yang memiliki garis gelap dan terang seperti otot lurik, juga memiliki banyak inti. Kerja sel otot jantung seperti otot polos, yaitu di luar kehendak kita. 5. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf atau neuron dan serabut syaraf. Setiap sel syaraf terdiri dari badan sel syaraf, dendrit, dan akson. Dendrit berfungsi membawa rangsang ke badan sel. Akson berfungsi membawa rangsang dari badan sel ke sel syaraf lainnya. Jaringan syaraf berfungsi sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang atau reseptor. Misalnya, alat indera ke otak dan diteruskan ke otot atau efektor sebagai alat gerak aktif. Jaringan syaraf hanya dimiliki oleh manusia dan hewan.